Ariel Aldrin Ruhani. Selamat malam pendeta. Pertanyaan, jika jemaat yang sedang sakit berbakti di rumah saja, adakah Tuhan memberkatinya? Pertanyaannya pendeta. Ini sepertinya pertanyaan pandemi ya. Iya. Pandemi yang menyerang, jadi nggak bisa ke gereja. Jadi pertanyaan seperti ini mudah-mudahan mungkin beberapa mirip-mirip seperti ini udah pernah disinggung juga gitu. Silakan pendeta. Terima kasih. Di dalam Matius pasal yang ke-6 pada waktu Tuhan Yesus mengajar orang untuk berdoa, dia katakan masuklah ke dalam kamarmu, kunci pintu, lalu berdoa. Itu sendiri. Ya, kan demikian. Jadi orang mengadakan ibadah sendiri, Tuhan akan menjawab doanya. Lalu Tuhan juga mengatakan di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, pasti aku hadir. Jangan kita salah mengerti itu ayat. Sehingga kita mengatakan paling tidak harus 2 orang. Kalau tidak 2 orang ke atas, Tuhan tidak akan hadir. Berarti kita nggak boleh berdoa sendiri, menyanyi sendiri, baca Alkitab sendiri. Ya. Yohanes di Pulau Patmos, dia sendirian di sana. Artinya memang banyak juga narapidana yang ada di Pulau Patmos, tetapi dia sendiri mempunyai hubungan dengan Tuhan. Elia melarikan diri, berada di atas Gunung Horeb sana. Dia bertemu dengan Tuhan sendiri. Musa berada di atas Gunung Sinai, dia sendiri. Jadi di mana 2 atau 3 orang berkumpul itu bukan mengatakan pokoknya yang penting minimum harus ada 2 orang. Ya, tidak demikian. Karena ayat itu dikaitkan dengan kalau ada 2 atau 3 orang saksi, maka suatu perkara itu sah katanya. Dan memang Alkitab juga mengajarkan prinsip berdua-dua, di mana Tuhan Yesus mengutus orang itu berdua-dua, pergi untuk berdua-dua. Tapi ada juga yang pernah pergi sendiri, sekalipun Tuhan Yesus katakan pergi berdua-dua untuk saling menguatkan, saling menasihati. Karena dibutuhkan paling tidak 2 orang untuk memenuhi persyaratan saling menasihati. Harus ada 2. Harus ada 2, saling mendoakan. Kalau tidak, nggak ada salingnya. Tidak bisa saling, kan demikian. Tetapi itu bukan merupakan ayat yang mendiskualifikasi seseorang untuk mengadakan ibadah kepada Tuhan, apalagi dalam keadaan sakit di mana ia tidak bisa datang ke perkumpulan ibadah. Ya. Tapi itu juga bukan mengatakan bahwa tidak apa-apa, kita di rumah saja, tidak pergi ke kebaktian. Karena ada ayat yang mengatakan dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 kalau tidak salah, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah sebagaimana yang dibiasakan oleh banyak orang. Ya. Dan kalau seorang itu sakit, apa yang terjadi? Ya, dia boleh berbakti di rumah, dia tetap berhubungan dengan Tuhan, mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, berdoa, dia bisa membaca Alkitab kalau memungkinkan, dia bisa menyanyi, entah itu dalam hati atau menyanyi sendiri, tidak menjadi masalah, itu sangat baik. Bahkan ada ayat yang mengatakan, kalau tidak salah di dalam Matius pasal yang ke-25, Matius 25, Tuhan Yesus mengatakan tentang melawat orang yang sakit. Ya. Di dalam ayat yang ke-34 dan selanjutnya, Yesus memberkati orang-orang yang selamat. Dan Yesus katakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-36, ketika aku sakit, kamu melawat aku. Kapan itu? Lalu Yesus katakan, pada waktu engkau melakukannya untuk orang lain. Jadi melawat orang yang sakit. Karena mengapa? Karena orang yang sakit itu di rumah. Kalau dia datang ke gereja kan tidak pernah dilawat. Karena dia ada di rumah. Jadi tidak apa-apa. Dan berdoa supaya sembuh, agar supaya boleh datang lagi ke gereja. Karena kerinduan untuk datang ke gereja itu harus ada dalam diri kita. Contohnya, Yunus. Ya. Dia bukan sakit, tapi dia sendirian di dalam perut ikan yang besar. Kata Yunus pasal yang kedua, bahwa datanglah seekor ikan, kemudian menelan Yunus, lalu dia kemudian dibuntahkan ke pantai. 3 hari 3 malam dia berada di dalam perut ikan tersebut. Dan di dalam perut ikan itu dia berdoa. Doanya itu ada di dalam Yunus pasal yang kedua.
Yunus pasal yang kedua itu adalah tentang doa Yunus. Doa ucapan syukur Yunus. Iya, ada di situ ya. Iya. Lebih cepat Jeffrey buka Alkitab daripada saya buka Bukan, Alkitab. itu kan luar biasa itu Jeffrey. Luar biasa. Karena masih ngomong Karena kita ada ngomong kita tidak cari ya. Iya, itu luar biasa, puji Tuhan. Jadi salah satu ayat yang Yunus katakan pada waktu dia berdoa itu, saya baca dalam ayat yang keempat. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Artinya apa? Dia sendiri, dan pada waktu dia sendiri, walaupun dia bisa berhubungan dengan Tuhan, tetap ada kerinduan. Kalau ada kesempatan, aku akan pergi ke bait Allah. Jadi kalau kita sakit, kita tinggal di rumah, lalu kalau kita sudah sembuh, kita datang ke acara perbaktian, ibadah. Mengapa? Karena itu kerinduan kita untuk berbakti bersama-sama dengan umat Tuhan dalam rumah Tuhan. Wow, ya. Terima kasih pendeta. Mungkin saya juga mau menjelaskan tentang Hope Channel gitu kan. Sekarang pandemik sudah mulai berakhir, orang sudah beraktivitas seperti biasa. Jadi jangan sampai pemirsa kita salah paham tentang kenapa Hope Channel masih mengadakan kebaktian di hari Sabat gitu kan, live streaming gitu. Jadi ini juga kami perlu jelaskan, ini mungkin momen yang tepat bahwa kami sangat menganjurkan bagi Anda yang sehat tetap ke gereja Anda masing-masing. Jangan berharap ya saya bisa menonton Hope Channel saja gitu. Kami menyediakan fasilitas itu untuk menjangkau, untuk memfasilitasi saudara-saudara kita yang tidak bisa ke gereja dengan alasan sakit atau lain sebagainya, bukan karena tidak mau ke gereja gitu. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan di saat ini. Ayo ke gereja Sabat ini ya. Ya, setiap sahabat ke gereja. Gimana pendeta? Ya, terima kasih. Iya. Pastinya itu dari Hope Channel. Iya, ini dari Hope Channel yang kami sampaikan supaya kita tetap ke gereja kita masing-masing. Jangan nyaman dengan padahal kita bisa ke gereja gitu. Udah di Hope Channel saja gitu. Kalau ada hambatan saja baru. Iya. Oke, kita lanjut ke